Di antara nikmat yang kita rasakan adalah adanya persamaan. Ya. Awal Zulhijjah di Indonesia dan Saudi Arabia. Sehingga perselisihan yang biasanya terjadi ketika puasa Arafah, ikut Saudi atau ikut hilal Indonesia. Dan insya Allah sama, ya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Posisi di sini kita sedang mengantikan Ustadz Efrianto hafizahullah yang sedang berhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajinya mabrurah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tidak akan panjang lebar muqaddimah, kita akan sedikit membahas tentang takbiran. Ya. Membahas apa? Takbiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj, sebagaimana kita di dalam bulan Zulhijjah. Zu itu artinya pemilik. Makanya ada Zulqarnain, Zulyadain. Adapun Zulhijjah artinya apa? Pemilik hari haji atau bulan haji. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah Subhanahu wa taala katakan wazkurullah atau wazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Wazkurusmallah. Apa wazkuru? Ingatlah, sebutlah ismallah. Ism nama Allah, nama Allah. Fi di dalam ayam, jamak dari yaum, hari-hari ma'lumat. Ma'lum artinya apa? Ma'ruf, diketahui, yang sudah ditentukan. Nanti ada ayam ma'dudat. Dalam ayat lain dikatakan ayam ma'dudat. Ma'dud itu yang terbilang, enggak banyak. Maka di sini di antara penafsiran ma'lumat, ayam ma'lumat adalah ayyamul ashr. Apa? Ayyamul ashr, hari yang 10. Artinya apa? Ingatlah, sebutlah, perbanyak menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala di hari-hari ini, di 10 awal Zulhijjah, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashr." Ini penafsiran siapa? Yang mengatakan bahwasanya ayam ma'lumat itu adalah hari yang 10. Penafsirannya adalah dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyriq. Adapun ayam ma'dudat yang terbilang, yang sedikit, itu adalah hari-hari tasyrik. Ya, yang 3 hari. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashr yukabbiran. Kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu perlu kita ketahui, sahabat yang paling semangat mengikuti Rasulullah adalah salah satunya Ibnu Umar. Dan ini masyhur di kalangan para sahabat. Kadang perkara yang mubah, yang itu hanya sekedar kebiasaan Rasulullah itu diikuti oleh Ibnu Umar. Ini saking semangatnya Abdullah bin Umar. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, dahulunya tatkala di 10 awal Zulhijjah, Ibnu Umar bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq. Yakhruj artinya keluar, menuju apa? Pasar. Ngapain Pak ke pasar? Kalau kita kan belanja, natasawwaq, ya. Natasawwaq itu ya kita belanja, jalan-jalan ke pasar. Tapi dikatakan yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Di hari yang 10 yukabbiran. Mereka berdua apa? Bertakbir. Perlu diketahui takbir di sini disunahkan untuk diangkat suaranya.
Tapi jangan sampai mengganggu. Ya. Dan bisa jadi sahabat ini siapa tadi? Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma wa ardhah. Beliau sedang ingin mengingatkan, tazkir, bahwasanya hari-hari ini harus memperbanyak apa? Bertakbir. Yukabbiran, mereka berdua bertakbir. Wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan manusia ikut bertakbir seperti takbir mereka berdua. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Dan yang diantaranya ikut bertakbir adalah Muhammad ibn Ali, ya, setelah salat sunnah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, tanpa sanad, artinya mu'allaq, tentang keutamaan beramal di hari tasyrik. Yang dipraktekkan oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah ini takbir apa Bapak Ibu? Mutlak atau muqayyad? Mutlak. Artinya apa? Dimanapun, asal jangan di WC saja, ya. Dimanapun, kapanpun. Dan diantaranya boleh di pasar, ya. Diantaranya boleh di kantor, di sekolah, di masjid, bebas. Tatkala di jalan naik kendaraan sambil, yang penting jangan sampai membuat kita berbahayalah di jalan, ya, bertakbir. Jadi takbir itu ada dua, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Pertama, takbir mutlak sudah kita bahas, tidak ada ikatannya dengan tempat dan waktu. Dimulainya sejak 1 terbit muncul hilal Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Boleh kita bertakbir, perbanyak bertakbir, siang malam. Dan ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang sudah mulai ditinggalkan. Sunnah yang mulai sudah ditinggalkan. Dan kita berharap orang yang tahu, ya, mulai kita melakukannya. Mulai kita melakukannya. Dan alhamdulillah, anak diingatkan oleh santri-santri yang tatkala istirahat belajar bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Taunya dari siapa? Dari Syekh. Ya. Anak karena mungkin terlambat mengetahui berita pengumuman dari Menteri Agama. Jadi terlambat juga. Paginya anak baru melihat berita bahwasanya sidang isbat sudah dilakukan dan ditentukan bahwasanya hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni, yaitu hari apa itu? Jumat. Nah, ini hari raya nanti bertepatan pada hari Jumat. Ya. Hari raya bertepatan pada hari Jumat. Ya. Ini ada hukum khusus terkait pelaksanaan sholat Jumat. Boleh seseorang yang sudah melakukan sholat Idul Adha, dia tidak ikut sholat Jumat. Akan tetapi, lebih bagus ikut keduanya. Karena memang, ya, berpahala seperti itu. Tapi kalau berbicara boleh, ya boleh seorang tidak ikut sholat Jumat dan dia ganti dengan sholat zuhur. Adapun pengurus masjid tetap harus mengadakan sholat Jumat, karena bisa jadi ada beberapa orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Taib, ini terkait takbir mutlak. Sekali lagi, anak mengajak diri anak pribadi dan untuk kita semuanya. Takbir adalah kalimat yang sangat agung. Pengagungan kepada Allah, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kebiasaan saja. Karena kita tahu Bapak Ibu, sadar atau tidak, kita ini sering bertakbir. Dalam sholat saja, udah berapa kali kita bertakbir?
Sebelum sholat, muadzin bertakbir, iqamah bertakbir. Ya, iqamah bertakbir. Dalam sholat sudah berapa kita bertakbir? 2 rakaat saja mungkin ada 11 kali kita sholat yang sunaiyah. Yang 2 rakaat itu ada 11 kali kita bertakbir kalau tidak salah. Belum lagi yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Dikali saja setiap harinya. Belum lagi Bapak Ibu setelah assalamualaikum dianjurkan berzikir. Membaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Dikali 5 sudah berapa? Belum lagi setelah zikir dia salat sunnah. 2 rakaat, tambah lagi. Allah ingin diagungkan terus. Maka hendaknya kita menghadirkan. Tatkala kita bertakbir, kita menghadirkan hati kita. Benar-benar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana mendengar sebuah khutbah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, membahas tentang keutamaan fadail Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Belum menjelaskan tentang keutamaan takbir. Di antara dalil yang menyuruh kita untuk memperbanyak takbir adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, beri peringatan kepada keluargamu, orang terdekatmu. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu lah hendaknya kamu mengagungkan. Kemudian kita tidak banyak membahas karena banyak sekali dalil yang memerintahkan kita untuk bertakbir. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW. Ahabbul kalam ilallahi arba. Ada 4 kalam. Apa itu kalam? Ucapan yang Allah cintai. Kata Nabi SAW, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bapak Ibu, hafal tidak hadis ini? Hafal, mudah sekali. 4 yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kita sudah tahu hadisnya. Tapi berat dan ngilu rasanya hati kita, lisan kita berat untuk mengucapkan, walaupun tak ada, butuh energi yang banyak, ya. Iya Bapak Ibu, untuk mengucapkan kalimat ini. Kalimat yang pendek, simple, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW. Dan kalimat takbir itu senantiasa menemani dalam ibadah-ibadah seorang muslim. Di antaranya adalah ibadah puasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddah waliyukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini berbicara tentang apa? Saum, puasa. Walitukmilul iddah, hendaklah kalian dapat menyempurnakan bilangan puasa 1 bulan. Kemudian setelah itu apa? Walitukabbirullah. Makanya setelah selesai puasa, misalkan hari ini terjadi sidang isbat, ya. Kemudian muncul setelah maghrib hasil bahwasanya besok adalah lebaran. Pada malam ini kita bertakbir. Ini perintah Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya tidak ada yang lebih agung dan besar di bumi ini, di dunia ini, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah beri hidayah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berbicara tentang apa? Puasa. Kemudian takbir Allah perintahkan juga dilakukan berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha. Ingatlah, tatkala kalian para manusia, kaum muslimin menyembelih hewan kurbannya, dagingnya itu tidak sampai kepada Allah, kata Allah. La yanalallaha luhumuha. Dagingnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hati yang berkorban. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan, keikhlasan. Murni dia keluarkan hartanya, sebagian dari hartanya untuk membeli hewan kurban. Dan ia sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Murni dia keluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sampai, yaitu ketakwaan hatinya. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullah. Demikianlah kami sakhkharaha lakum. Kami buat hewan itu kalian bisa tundukkan. Demikianlah kami tundukkan binatang ternak untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, litukabbirullah, agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, atas apa yang Allah beri hidayah kepada kalian, dan berilah kabar gembira wa basyiril muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit tentang takbir. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Berkaitan dengan takbir muqayyad yang terikat waktunya, yaitu kapan? Fi adbar as-salawat, setelah menyelesaikan salat fardhah, salat wajib. Ulama berbeda pendapat. Apakah salat yang dilakukan secara berjamaah atau seorang bertakbir juga bertakbir tatkala dia salat fardunya sendiri karena ada uzur. Tapi yang kita ambil insyaallah adalah semuanya boleh. Yang berjamaah tentunya dan sendiri juga disyariatkan untuk bertakbir. Waktunya kapan? Bapak Ibu? Tanggal 9 bagi yang tidak haji. Ya. Tanggal 9 kapan? Setelah subuh. Artinya ba'da subuh boleh bertakbir. Sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'dal asr. Ba'da salat asar. Misalkan salat maghrib, assalamualaikum. Kemudian Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia bertakbir. Terserah berapa. Sekali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali. Kemudian setelah dia bertakbir, lanjutkan zikirnya, selesai zikir dia boleh salat nafilah, qabliyah atau ba'diyah. Demikian terkait dengan takbir al-mutlaq dan muqayyad. Semoga dapat kita pahami bersama. Baik, kita berbicara tentang hari raya Bapak Ibu, yang akan kita jumpai hari Jumat. Berapa hari lagi? 8. Ya, 9 sampai siang ya. Kalau malamnya sudah hari raya kita. Baik. Hari raya, perayaan hari raya itu Bapak Ibu sudah ada dan dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan itu sebuah jibilli yang dibutuhkan orang. Orang itu senang ada hari raya, kebersamaan, ngumpul bareng ya, yang diagungkan hari tersebut. Itu sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum datang Islam. Baik agama wasaniyah maupun kitabiyah itu sudah merayakan
sebuah hari raya. Sebagai contoh, ya, hari rayanya umat Nasrani, apa contohnya? Apa? Natal. Atau Merry Christmas itu apa? Enggak tahu ya. Yang apa namanya? Santa Claus. Itu intinya. Ada hari raya Nasrani. Kemudian Yahudi juga memiliki hari raya. Anda bacakan saja. Ini sebagai wawasan saya untuk kita. Tahun baru Yahudi itu Rosh Hashanah namanya. Itu perayaan orang Yahudi. Kemudian Rosh apa tadi? Ya, Rosh Hashanah. Ini perayaan hari raya kaum Yahudi. Kemudian yang masyhur dan Nabi mendapati hari raya ini ketika datang ke Madinah. 2 hari raya. Yaitu apa? Nairuz dan Mihrajan. Nairuz dan Mihrajan. Ini hari raya siapa? Yang bisa jawab, ana doakan. Keberkahan itu aja. Siapa? Majusi. Hasan. Barakallahu fiik. Abu Zakwan. Barakallahu fi umrik wa fi malik insyaallah. Semoga Allah memberkahi umur dan harta Abu Zakwan. Ya. Dan Nabi tatkala masuk ke kota Madinah, tatkala beliau baru hijrah, mendapati orang-orang Madinah itu apa? Memiliki 2 hari raya. Kemudian kata Nabi SAW, "Qad abdalakum Allah." Allah telah mengganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini hari raya umat Majusi, Nairuz dan Mihrajan. Ya, perayaan tahun baru yang sering disebut dengan tahun baru Persia. Ya, Majus. Persia itu Majusi. Taib. Pengertian Id. Id itu artinya kembali. Perayaan yang terus kembali setiap tahunnya. Itu secara bahasa, makna Id secara bahasa. Dan pensyariat masyru'iyah atau pensyariatan salat Id itu baru ada di tahun 2 Hijriah. Ya. Kaum muslimin melakukan salat tersebut tatkala setelah selesai puasa Ramadan. Melaksanakan apa? Salat Idul Fitri. Dan kaum muslimin melaksanakan salat Idul Adha setelah selesai ibadah haji. Sebagai hadiah atas ketakwaan dan taqarrub, pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri apa? Hari raya. Kemudian di hari raya tersebut ada salat. Dan kaum muslimin tatkala bergembira di awal harinya mereka salat. Ya, salat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bergembira begitu saja, tapi Allah perintahkan salat di awal hari raya. Kemudian hukum salat Id atau Idain, 2 hari raya. Kita berbicara Idul Fitri dan Idul Adha sama saja hukumnya. Ulama berbeda pendapat. Kalau kita bentangkan pendapat ini lama, ya. Langsung saja ada yang mengatakan wajib ain atas setiap jiwa wajib. Kemudian ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Yang selama ini kita pelajari, yang anak ingat ya, nggak tahu Bapak Ibu belajarnya waktu itu apa pendapat yang diyakini ya. Tapi yang setahu ana, seawam-awamnya ana dulu, taunya apa? Fardu kifayah. Dan ini pendapat yang kita ambil. Ya. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan banyak ulama berpendapat wajib ain. Kenapa? Alasannya karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kedua, alasannya adalah karena Nabi mengajak para zararir,
para nisa dan anak kecil untuk keluar menuju tanah lapang atau musola. Hatta wanita haid disuruh keluar menyaksikan salat. Maka dalam hadis berdasarkan nazar pandangan ini, sebagian ulama mengatakan wajib ain, wajib fardu ain. Silahkan boleh kita berdebat permasalahan ini karena memang ulama berkhilaf pendapat. Ya. Maka di ranah yang seperti ini kita bisa toleran, ya. Ada yang mengatakan silahkan antum mengatakan wajib ain, silahkan ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Artinya apa? Kalau kita berpendapat salat Id adalah fardu kifayah, maka tatkala di suatu negeri sudah ada segerombolan orang, sebagian orang mengerjakannya, maka sudah gugur lil jami'. Yang lainnya gugur kewajibannya. Akan tetapi kalau sebuah negeri sepakat meninggalkannya, maka dosanya ditanggung oleh seluruh penduduk negeri. Yang berdosa siapa? Seluruh penduduk negeri tersebut. Ini konsekuensi dari hukum fardu kifayah. Kemudian hukum syuhud an-nisa lil Id. Ya, hukum bagi wanita untuk mendatangi salat Id. Yang rajih adalah salat Id bagi mereka adalah mustahab, sunnah. Tidak wajib kifayah tadi ya. Artinya lebih rendah. Ya. Mustahab, tapi tetap dia sedang mengamalkan sunnah, khair, baik, dapat pahala. Dia keluar menuju sholat Id. Dan kata mu'alif, buku yang anda baca ini tentang mukhtasar hukum ringkas tentang sholat Idul Fitri atau Idul Adha, mengatakan yang rajih adalah sunnah bagi wanita, baik perempuan yang masih muda maupun yang tua, dengan syarat wanita itu menjaga aurat, memakai pakaian syar'i yang menutup dan tidak memakai wewangian dan tidak tabarruj, ya, berdandan, berrias, memakai hiasan untuk memfitnah lawan jenis. Apabila keluarnya mereka menimbulkan fitnah, maka haram bagi mereka untuk mendatangi salat Id. Dan permasalahan ini anak katakan yang rajih. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram. Pendapat hadis Nabi yang mengatakan menyuruh para wanita pergi untuk ke tanah lapang itu mansuh, kata para ulama sebagian. Ada pendapat seperti itu. Itu zaman dahulu yang wanita itu apa? Menutup diri atau sangat ketat terkait apa? Menutup aurat. Adapun zaman sekarang beda. Itu ada pendapat. Makanya anak katakan rajih. Yang rajih adalah mustahab. Tetap dianjurkan, disunahkan. Tapi dengan catatan. Dengan koridor. Dengan SOP. Tidak kita lepas begitu saja wanita. Lihat bagaimana ulama merincikan hukum itu sangat detail. Berbantah-bantahan ilmiah. Ada yang mengatakan hadis mansuh dan seterusnya. Maka intinya para ibu-ibu, disunahkan akan tetapi jaga koridornya. Ya, kita perhatikan adab-adab seorang wanita dalam keluar rumah. Wallahu taala alam. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, memerintahkan kepada kami, kata para sahabat, pada salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis dan wanita yang dipingit. Begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan kami, para wanita yang sedang haid, untuk menjauhi tempat salat, tapi tetap menyaksikan orang salat. Wallahu alam. Kemudian begitu juga hukum bagi anak kecil. Bagi orang tua yang ingin membawa anak kecilnya salat Id, itu dianjurkan. Ya, ini menunjukkan apa? Syiar Islam. Kita membawa anak-anak kita untuk ke tanah lapang atau musola. Kemudian tempat pelaksanaan salat Id.
tempat pelaksanaan salat Id. As-sunnah an tuqamu shalah fi sahra, yang sunnah, yang sesuai tuntunan adalah dianjurkan dilakukan di tanah lapang yang wasi', yang luas. Ini hukum asalnya. Wa yakunu qariban, hendaklah pemerintah memilih tempat untuk pelaksanaan salat Id, tempat yang mudah dijangkau. Ya, tanah lapang bersih tapi jauh ke pelosok misalkan tidak. Maka tempat yang mudah untuk dijangkau. Kalau pelosok apalagi jalannya susah misalkan, maka sulit untuk dijangkau. Usahakan tempat yang mudah dijangkau. Lianna Nabi SAW kana yusallil aidain fil musalla adali ala babil Madinah. Perhatikan Bapak Ibu. Dahulunya Nabi SAW melaksanakan salat Idain, 2 hari raya, itu di musalla yang ada di pintu Masjid Nabawi. Sebelah barat Masjid Nabawi, lebih condong ke selatan. Ada tempat sekarang apa? Masjid ada yang pernah ke sana? Tempat Ghamamah. Ya. Itu tempat Nabi melaksanakan salat Idain. Di sekitar itu ada Masjid Umar, Masjid Ali. Ya. Khulafa Rasyidin, mereka juga salatnya tidak di Masjid Nabawi. Salat Idain. Mereka salat di tempat-tempat tersebut. Asal masjid, walaupun dikatakan masjid, tapi itu bukan masjid. Musalla atau tempat salat Id terdahulu. Dan sekarang dibangun seperti masjid. Layaknya seperti masjid. Masjid Qomamah, Masjid Ali, Masjid Umar. Di sebelah barat, Masjid Nabawi. Lebih cenderung ke selatan sedikit. Ini terkait makan. Lissalah, ya, tempat untuk salat Id. Dikecualikan bagi penduduk Mekah. Kata para ulama, dikecualikan bagi penduduk Mekah. Mereka salat di haram. Berhubungan dengan keutamaan yang berkali lipat. Berapa kali lipat salat di haram? 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lainnya. Ada yang mengatakan karena di Mekah itu susah tempat yang tanah lapang. Kenapa? Banyak gurun terjal. Ala kulli hal. Dan ini merupakan kebiasaan ahlu Makkah. Wallahu ta'ala a'lam. Selama tidak ada uzur, Anda katakan, untuk seseorang itu sholat di musalla, tanah lapang, maka makruh hukumnya sholat di masjid. Itu pendapat ulama, Anda sampaikan. Bukan berarti Nabi nggak pernah sholat di masjid, pernah. Tatkala itu kondisi hujan lebat. Ada hadis ceritakan bahwasanya tatkala itu kondisi hujan lebat sangat deras, sehingga kaum muslimin, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sholat Id di masjid ketika itu. Wallahu ta'ala a'lam. Hikmah melaksanakan salat Id di musalla atau tanah lapang adalah menampakkan syiar Islam. Kemudian dan normalnya kalau seseorang itu salat di tanah lapang itu muatnya lebih banyak, menampungnya lebih banyak. Tapi terkadang di sebuah daerah, apalagi di komplek, di kota yang sempit, nggak ada. Bahkan di Madinah itu kita lihat salatnya sampai membludak sampai ke jalan. Kalau salat Id. Ya. Kemudian berkumpulnya kaum muslimin dalam jumlah banyak itu dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Belum lagi kita berbicara setelah salat Id dianjurkan apa? Dan ini kebiasaan salaf dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati
Khulafa ar-Rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan Khulafa ar-Rasyidin, al-Mahdiyin. Maka mereka tahniah, mengucapkan selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair, dan seterusnya, ucapan-ucapan seperti itu. Maka ini terjadi. Sehingga apa? Menambah kerukunan, ya, memperbaiki hati. Tatkala kaum muslimin saling bertatap muka dan berjabat tangan dan saling mendoakan. Ini juga apa? Menghilangkan, mengikis sifat hasad atau permusuhan di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan waktu salat Id. Kapan pelaksanaannya? Tentu ada waktunya. Waktu pelaksanaan salat Id adalah menurut mayoritas jumhur ulama, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, ya, waktu salat Id dimulai dari matahari setinggi tombak atau 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit. Ini mulainya. Sampai kapan? Sampai zawal syams. Mulai matahari itu ke barat. Sampai tergelincir, ya. Sampai tergelincir. Ini mulainya dan kapan selesai, atau mulainya dan akhirnya, maaf. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, Nabi SAW biasa mengakhirkan salat Idul Fitri, mengakhirkan salat apa? Idul Fitri, dan mempercepat pelaksanaan salat Idul Adha. Hikmah di antara hikmahnya adalah, kata para ulama, kenapa Idul Fitri diperlambat? Supaya kaum muslimin masih lapang waktunya untuk membayar zakatul fitr. Untuk memudahkan kaum muslimin, memperpanjang waktu mereka untuk bisa menunaikan zakatul fitr. Adapun alasan kenapa diakhirkan salat Idul Adha, karena kaum muslimin ketika itu hendak menyembelih hewan kurban mereka. Kemudian syurut salatul Id. Syarat-syarat salat Id. Yang pertama, dukhulul waqt. Masuknya waktu. Enggak bisa kita sebelum matahari terbit kemudian kita laksanakan salat. Enggak sah salat kita. La tasihhu salatul Id qabla tulu'i syams. Tidak sah salat Id yang dilakukan sebelum matahari terbit. Ijma' ulama. Ini ulama ijma'. Kemudian syarat yang kedua, wujudul adad al-mu'tabar. Adanya adat, bilangan yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan salat jamaah. Karena salat Id ini adalah dilakukan salat jamaah secara berjamaah. Maka salat berjamaah ini terkait salat Id berjamaah sama hukumnya dengan salat Jumat. Berapa? Minimal 3 orang. Ini pendapat yang rajih sekali lagi. Ada ulama yang berpendapat minimal 40 dan seterusnya. Ala kulli hal, kita butuh dalil kalau menentukan bilangan tertentu. Sekali lagi, anak sampaikan ini yang rajih menurut anak. Ya, bisa jadi nanti ada ulama yang berpendapat lain, karena sekali lagi adalah masalah fikih. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, al-istita'ah, kemampuan. Kata para ulama, istita'ah ini dimaksud apa? Al-muqimin, orang yang mukim, lawan dari safar.
Orang yang safar, ya, tidak wajib bagi dia untuk sholat Id. Orang yang statusnya safar, mukim itu adalah lawan dari safar. Mukim, kita ini mukim, kampung kita di sini. Tapi kalau kita ke Padang, kita safar. Tatkala hari raya, maka sebenarnya tidak diwajibkan bagi orang yang safar. Ini 3 syarat terkait pelaksanaan sholat Id. Adapun sifat sholat Id yang pertama, tata cara sholat Id. Sholatul Id rakaatan. Yang pertama, sholat Id itu 2 rakaat. Qablal khutbah, sebelum khutbah. Artinya sholat dulu, baru khutbah. Tidak seperti Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Ini ijma', ulama sepakat. Sholat Id dilakukan apa? Sebelum khutbah. Di zaman Muawiyah atau zaman apa itu ada. Dulu khutbah dulu seperti sholat Jumat. Dengan tujuan. Tujuannya apa? Karena kaum muslimin tatkala itu jauh rumahnya. Sehingga apa? Tidak ketinggalan, supaya tidak tertinggal sholat Id. Niatnya bagus, tapi dikritik oleh para ulama. Ya, yang rajih, yang benar, yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai tuntunan Rasulullah SAW adalah salat Id dilakukan 2 rakaat sebelum khutbah. Dan di antara sunnah adalah seorang imam, ya, sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, diceritakan beliau itu menancapkan rumah, tombak, untuk dijadikan sutrah tatkala melaksanakan salat Id. Kemudian summa yukabbir takbiratul ula wa hiya takbiratul ihram. Dia niat, setelah dia niat, kemudian dia apa? Takbiratul ihram. Melaksanakan apa? Takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram. Sebagaimana salat-salat yang lain. Dia adalah rukun yang harus ada, ya. Dan tidak sah salat kalau tidak ada ucapan Allahu Akbar. Kita sudah sering sampaikan, yang rukun adalah ucapannya, bukan gerakan tangan. Seandainya dia tidak gerakan tangan, tapi dia Allahu Akbar langsung begini dari bawah, ini sah salatnya. Yang rukun adalah ucapan Allahu Akbarnya, dan ini tidak bisa diganti, diterjemahkan dengan bahasa apapun, nggak bisa. Harus ucapan Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apa? Setelah takbiratul ihram. Masih terbayang sama kita salat Id? Apa? Langsung takbir atau anak ubah pertanyaan. Adakah syariat untuk membaca surat membaca istiftah atau iftitah sama saja? Tidak ada. Bukan intikal, zawaid. Ya, zawaid. Baik. Jazakallah khair. Beliau mengingatkan kita. Memang disyariatkan juga sebagaimana salat yang lain membaca salat iftitah. Membaca doa istiftah. Doa istiftah itu sunnah. Sebagaimana di salat fardu pun membaca doa istiftah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Tapi alangkah baiknya kita baca. Dan berbagai macam doa. Allahumma ba'idni, ada subhanakallahumma bihamdik, wa tabarakasmu, dan seterusnya. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu tukar-tukar. Antum pelajari doa istiftah yang sesuai hadis dan sunnah. Antum tukar-tukar. Itu yang lebih baik. Daripada hanya satu itu saja. Kenapa? Karena kalau satu saja yang kita ingat, seolah-olah kita menjadi kebiasaan. Nggak sadar kalau kita membaca istiftah atau iftitah. Itu kata para ulama. Dan yang sesuai sunnah Nabi SAW adalah beliau menukar-nukar. Salat malam kadang membaca ini, salat wajib dan seterusnya. Tapi kalau nggak hafal ya udah, daripada nggak sama sekali ditinggalkan, baca saja yang hafal. Kita berbicara tentang afdoliyah. Yang afdol kata para itu dibahas di dalam karangan
kitab fikih mereka. Baik. Kemudian setelah istiftah, yang rajih, Anda katakan yang rajih adalah membaca. Iya, bukan yang rajih, memang. Maaf, Anda ulang. Yang rajih membaca istiftah itu sebelum takbir zawaid, setelah takbiratul ihram, bukan setelah takbir zawaid. Kemudian setelah istiftah membaca atau kita ikut imam kalau kita sebagai makmum, zawaid. Di rakaat pertama 7 kali. Di rakaat kedua adalah nanti 5 kali. Itu. Kata mu'alif buku ini, tidak disyariatkan membaca apa-apa di antara takbir zawaid. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Sahabat mengatakan Nabi itu memuji Allah dan mengagungkannya. Tidak menentukan bacaan tertentu. Makanya sebagian ulama bebas mengatakan boleh. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Karena itu isinya pujian dan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah tidak mengapa kita membaca doa itu. Akan tetapi ada sebagian ulama yang tidak mensyariatkan hal tersebut. Mengatakan tidak ada doa tertentu. Artinya apa? Hanya diam. Wallahu a'lam. Kemudian ulama bersepakat ya atas disyariatkannya mengangkat kedua tangan fit takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram, disunahkan. Kemudian tatkala takbir zawaid itu juga disyariatkan untuk mengangkat tangan, dan boleh tidak mengangkat tangan, tidak masalah. Antum pernah menemukan seperti itu? Dia sedekap aja Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, itu memang tidak wajib, tidak harus, tidak rukun dalam sholat Id mengangkat tangan ketika apa? Takbir zawaid. Tapi kata para ulama yusra, disyariatkan itu berarti ada contoh dari minimal dari sahabat. Minimal dari sahabat radhiyallahu an. Kemudian mungkin ada masalah, bagaimana kalau imam, mungkin antum belum pernah, imam antum lupa jumlah takbir zawaid. Anak pernah. Ustadznya lupa. Anak ketika itu jadi makmum. Masih di Jember. Ya. Entah berapa kali, lebih atau kurang, intinya dia lupa. Apa yang kita lakukan? Apakah seorang makmum, subhanallah, tambah bingung nanti dia, ini berapa nih tambah? Ya ikhwah, takbir zawaid itu sunnah. Hatta antum lupa, kalau lupa nggak perlu seorang itu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Tapi ini ibrahnya adalah bagi seorang imam, berusahalah untuk menghitung. Tak bagaimana caranya supaya tidak menjadi fitnah. Entah apalah pokoknya menghitung dengan jari satu dua. Usahakan memang 7 takbir zawaid di luar takbiratul ihram. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau makmum terlambat, masbuk? Ini Pak, sholat setahun sekali masbuk. Subhanallah, repot jadinya kan? Ya, dan salat Id yang barusan anak juga salat sini banyak yang masbuk gitu kan, lari-lari, itu gimana hukumnya itu? Ya, mungkin ada miskomunikasi ya sehingga terlambat, trouble, dan ulama membahas hal ini. Misalkan dia masuk, imam sudah baca Al-Fatihah, apa yang dia lakukan? Atau sedang ruku, apa harus takbir intikal? Ya enggak, langsung saja. Yang jadi pertanyaan, nanti di rakaat kedua berapa kali takbir? Berapa kali takbir? Atau dia tambah? Baik.
mengikuti imam yang pasti. Tapi kalau dia tatkala masuk imam sudah selesai rakaat kedua atau rakaat atau ketika ruku dia tidak mendapati takbir zawaid. Itu kalau itu udah jelas. Berapa dia harus ganti? 1 ya berarti. Cuman berapa takbirnya? Itu jadi pertanyaan. Satu rakaat yang didapati itu bagi dia rakaat keberapa? Yang pertama atau kedua? Itu menjadi pertanyaan. Pertama. Kenapa? Enggak ada rakaat kedua itu ada takbiratul ihram. Itu logikanya kata para ulama. Maka yang rakaat kedua yang dia tatkala berdiri dan salat sendiri itu 5 takbir. 5 takbir. Wallahu a'lam. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini terkait, ya masih banyak ya sebenarnya permasalahan salat. Kemudian kita lanjutkan secara singkat saja. Begitu juga seterusnya. Tadi rakaat pertama, rakaat kedua 5 takbir zawaid. Setelah selesai sholat ngapain? Mendengarkan khutbah. Disunahkan sunnah, tidak wajib, tidak harus seseorang, karena mendengar khutbah di situ hukumnya sunnah. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang punya hajat dan ingin pergi, nggak ada masalah. Nabi mengatakan seperti itu. Tapi tidak ada salahnya selama kita tidak ada uzur, tidak ada urusan yang mendesak, kita dengarkan khutbah tersebut. Dan terkait khutbah, perlu kita pahami sunnahnya. Sebelum ana bermasalah khutbah, seorang imam, dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW, dianjurkan dan dianjurkan untuk datang agak terlambat atau bagaimana bahasanya. Nabi itu beliau keluar dari rumahnya langsung imam sholat seperti itu. Jadi beliau tidak duduk dulu bersama takbiran, itu tidak ada. Dan itu terus dilakukan oleh Nabi selama beliau hidup. Makanya ulama memandang disunahkan seperti itu kalau bisa dan kalau kondisinya memungkinkan. Ana tanda kurung ini kenapa? Karena Nabi SAW itu rumahnya dekat dengan masjid dan tanah lapang itu anak katakan di depan pintu utama Madinah, Masjid Nabawi. Itu ada Masjid Qomamah namanya di situ, itu sangat dekat. Dengan Raudhah pun sangat dekat. Nah, kalau kondisinya seperti itu memungkinkan. Tapi jangan nanti niatnya menjalankan sunnah santai-santai kan, anak dari Upir misalnya ke sini. Rupanya ada banyak keramaian apa segala macam, ini makmum sudah heboh gitu kan. Udah, naik aja gitu. Ini niatnya bagi tapi tidak sesuai. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian sunnah khutbah dalam khutbah Id itu sekali. Hanya sekali yang rajih. Artinya beda dengan khutbah Jumat. Dan para ulama ada yang mengatakan Nabi itu tidak pakai mimbar tatkala khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan hukum tanaful, salat nafilah, salat sunnah, mungkin sebelum melakukan salat Id, apakah ada? Jawabannya tidak. Tidak ada tahiyat musalla, itu enggak ada. Yang ada tahiyatul masjid. Maka tidak ada salat yang disunahkan sebelum salat Id.
maupun ba'da id di tanah tersebut, di tempat sholat. Adapun ketika di rumah ada sholat 2 rakaat, setelah sampai rumah itu ada hadisnya yang membunyikan bahwa Rasulullah adalah melakukan sholat di rumahnya. Wallahu a'lam. Kemudian hukmul azan wal iqamah li salatil id. Hukum azan dan iqamah di salat id itu tidak disyariatkan. Baik azan maupun iqamah tidak disyariatkan. Wa kadzalika qaul as-salatu jami'ah. Begitu juga qaul atau ucapan salatul jami'ah enggak ada. Langsung saja. Terkait Idul Fitri, kata para ulama, kapan akhir takbir? Bertakbir. Tatkala melihat imam mau menuju sholat baru berhenti takbir. Adapun tatkala kita dari rumah itu waktu yang sangat disyariatkan. Begitu juga nanti tatkala kita keluar dari rumah kita menuju sholat Idul Adha, itu waktu yang sangat disyariatkan. Adapun Idul Adha itu masih panjang waktu bertakbir sampai 13 Zulhijjah. Terkait qadha salat Id, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tatkala sudah kehilangan salat Id, ya sudah enggak ada qadha. Sudah selesai orang salat Id, enggak ada qadha, kata para ulama. Adapun kalau ada sebab dia enggak ikut salat Id, misalkan hilal itu baru terlihat diketahui setelah zawal. Pernah seperti ini? Itu tetap disyariatkan qadha karena ada sebab, karena dia tidak tahu kapan salat Idnya di hari kedua. Ini kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri enggak ada. Maaf, kalau Idul Fitri juga ada. Maksudnya salat Idul Adha misalkan kita tidak lakukan padahal hilal sudah nampak, tapi kita baru tahu kaum muslimin ketika itu setelah zawal, setelah tergelincir. Maka besok paginya salat Idul Adha. Wallahu a'lam. Kemudian di antara sunnah, ini cepat saja, yang dilakukan tatkala berangkat salat Id, irtisal. Ini sepakat ulama, disunahkan untuk atau mandi. Mandi sebelum pergi salat Id. Kapan? Mendekati waktu dia pergi. Ya. Supaya kondisinya tetap bersih dan wangi. Tatkala dia berjalan ke musholla. Kemudian disunahkan untuk at-tajammul dari kata jamil. Tajammul itu apa? Menghias diri. Ya. Dan kebiasaan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Kemudian istahabbu at-tajammul lil-'id wa dzalika bit-tatayyub wa labzu hasan athiyab, yaitu dengan memakai tib atau itar, minyak wangi, wa labzu ahsanits thiyab, wa labzu ahsanits thiyab, dan memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ya. Tidak harus beli baru. Ya, yang kita miliki saat ini yang paling bagus kita gunakan untuk pergi sholat Id, itu sunnah hukumnya. Dan dahulunya diceritakan Nabi SAW yalbas lil khurud li sholatil Id ajmal thiyabahu. Nabi mengenakan pakaian yang beliau miliki yang paling bagus untuk keluar melaksanakan sholat Id. Wa kana dzalika 'adah, itu sebagai adat dan kebiasaan Nabi SAW alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengistisna, mengecualikan bagi yang iktikaf. Kenapa? Ya,
dia langsung dari masjid tempat iktikaf langsung ke salat Id dengan pakaian yang dia pakai. Ya, walaupun mungkin kucel ya, karena habis dia tempat untuk tidur, untuk aktivitas gitu. Tapi itu tidak ada landasan kata para ulama. Sebagian mereka membantah itu tidak ada landasan. Tetap dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik, yang bersih, yang dia miliki. Kemudian yusannu aklu tamarat qabla khuruj salat Idul Fitri. Disunahkan untuk memakan kurma. Kapan? Tatkala salat Idul Fitri. Karena seseorang tatkala Idul Fitri, salat Idul Fitri dianjurkan makan dulu sebelum pergi. Supaya izhar, orang tahu bahwasanya kita tidak lagi puasa. Dan puasa di Idul Fitri itu sebuah larangan, dilarang. Adapun tatkala Idul Adha ta'khirul akal, ya, mengakhirkan makan sampai dia pulang dan menyembelih hewan kurbannya. Kemudian yusannu takbir wal jahr bihi fi ayyamil Id. Disunahkan apa? Bertakbir dan menjaharkan takbir itu. Kemudian di antara sunnah adalah melewat apa sebelumnya. Yusannu dzahab ila salat tariq rujuk berbeda. Berbeda jalan berangkat dan pulang. Membedakan. Banyak hikmah yang dikemukakan oleh para ulama supaya izhar, supaya nampak orang kafir, supaya wibawa seorang muslim itu nampak, kemudian bisa menolong orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Kemudian disunahkan untuk berjalan, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Disunahkan untuk berjalan jalan kaki untuk mendatangi sholat Id bagi yang memungkinkan, ya. Jangan nanti sendiri jalan, ya. Ini nggak apa-apa kalau mau, ya. Walaupun di zaman ini sudah sangat jarang, ya, kita melihat orang berjalan kaki. Kemana-mana naik kendaraan. Ini sesekali maunya kita praktekkan, terutama yang rumahnya terjangkau, tidak terlalu jauh. Mungkin ini bapak siapa di Tamiang sini kan, sholat di mana pak? Di Madinah sholat. Kan masih terjangkau pak ya, jalan biasanya pak ya. Kalau sekarang kan naik motor tuh, tinggal dulu motornya pak. Tapi ya, oh ya lewat gua ya. Subhanallah. Ya Pak ya, besok kalau bisa sepedanya ditinggal dulu di rumah, dikunci. Jalan kaki, Masya Allah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajak Sumargono. Ya. Apalagi kayak Pak Indra nih. Buka pintu udah sampai. Oh iya mutar. Sunnah Pak. Ya. Nanti pulang lewat rawit ya. Oh nggak jadi apa, nggak jadi kurban orang ini, ketua panitianya. Kemana nih gitu. Udah capek duluan. Masya Allah. Jadi sunnah ini kalau diterapkan indah Pak. Yang pertama sehat ya kan. Kita dapat pahala pastinya. Kalau kita niatkan ini mencontoh Nabi SAW, kita berjalan kaki. Kemudian berangkat dari jalan satu. Kemudian pulang dengan jalan yang berbeda. Kemudian kita sapa, tebarkan salam. Assalamualaikum. Kalau ada yang butuh bantuan, kita bantu. Amalan yang sangat agung, membantu orang lain. Amal yang sangat disukai para sahabat. Daripada sholat. Ya, membantu menuntaskan hajat manusia. Itu yang jarang saat ini. Maka kita juga bisa bertakbir. Masya Allah. Banyak hikmahnya. Kemudian yang terakhir, istahabbu tahni'ah.
at-tahniah. Ini disunahkan. Kita sudah singgung tadi, mengucapkan apa? Selamat. Selamat hari raya. Itu bahasa kita kan. Ya. Atau doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu am wa antum bi khair. Dan ucapan-ucapan semacam ini yang baik. Apapun ucapannya selama itu bermakna baik dan tidak ada doa yang keburukan, itu dianjurkan ketika hari raya. Kita benar-benar usahakan bahagia, Pak. Ya, bahagia kita. Nampakkan izharul farah. Kita menampakkan kebahagiaan tatkala hari raya. Itu kita berpahala, Pak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka syariat Islam sangat mendukung hal tersebut. Supaya orang bahagia, ada syariat zakat fitrah. Sehingga orang fakir miskin ketika hari raya tidak mikirkan lagi untuk makan. Sudah ada yang memberi. Bayangkan. Agama Islam sangat memperhatikan hal tersebut. Subhanallah. Begitu juga Idul Adha. Ya. Sebagai penutup, mungkin sebagian dari kita tidaklah memakan daging sapi. Itu kecuali Idul Adha. Maka disunahkan untuk membagi. Dalam surah Al-Hajj dijelaskan, fakulu minha. Apabila sapi atau hewan kurban kalian telah wajabat junubuhum. Tatkala perutnya sudah sampai ke tanah, sudah tumbang itu hewan kurban, fakulu minha. Makanlah darinya. Kita disunahkan untuk makan. Ya. Fakulu minha. Dan berikanlah kepada fakir miskin. Dan hadiahkan kepada orang lain. Ya. Fakir miskin itu sedekah hitungannya. Adapun pemberian kepada orang kaya itu hibah atau hadiah. Walaupun para ulama ada yang mengatakan apakah harus sepertiga tidak? Yang rajih tidak. Tidak harus sama. Hatta sahibul kurban tidak makan sama sekali enggak ada masalah. Sah kurbannya. Sah kurbannya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas kesalahan. Ya. Mungkin ada salah ucap. Dan perkataan yang tidak pada tempatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.